Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari Senin kembali. Nah, di Senin pekan yang lalu kita sudah belajar tentang hadis mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Sekarang ibu mau tanya, di sini siapa yang sudah merasa menjadi anak yang mandiri? Terus ibu juga akan bertanya, siapa sih di sini yang sudah merasa menjadi anak yang percaya diri? Dan ibu pun akan bertanya, di sini siapa sih yang sudah merasa menjadi anak yang bertanggung jawab? Akhi dan ukhti sekalian, adalah pelajar. Sikap mandiri seorang pelajar, contohnya apa? Nah, kemudian tuliskan contoh juga untuk sikap percaya diri yang sudah akhi dan ukhti lakukan ketika di rumah atau di lingkungan rumah akhi, di lingkungan sekitar rumah. Kemudian sikap tanggung jawab akhi dan ukhti yang seperti apa sih yang sudah akhi ukhti lakukan setelah menerima pembelajaran pekan kemarin? Silahkan tulis di buku catatan masing-masing, lalu kemudian nanti setorkan ke guru kelas masing-masing. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, silahkan akhi dan ukhti sekalian membuka buku paket PAI-nya. Silahkan buka halaman 20 atau halaman 22. Halaman 22 saja ya. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang ada di benak teman-teman sekalian ketika mendengar alam semesta? Oke. Bumi, kemudian langit, terus apa lagi? Bulan, bintang, matahari. Nah, bumi itu termasuk ke dalam planet ya. Nah, sekarang kita fokuskan ke bumi. Di bumi, kalian semua melihat apa sih? Apa yang ada di muka bumi ini? Kira-kira bumi ini luas tidak? Luas atau sempit? Tentu saja luas ya. Kemudian di bumi itu ada apa? Ada tumbuhan, ada hewan, ada apa lagi? Macam-macam ya. Kemudian kita lihat ke atas. Kita lihat ke langit. Di langit kira-kira siang hari ada apa? Ada matahari. Kemudian ada apa lagi? Ada awan. Nah, kita beranjak ke malam hari. Di malam hari ada apa? Benda langit yang muncul? Bintang, terus bulan, ya. Apalagi? Beda tidak ketika malam dan ketika siang hari? Kalau siang hari, suasananya bagaimana? Terang benderang. Karena ada apa? Ada matahari. Kemudian kita beranjak ke malam hari. Di malam hari itu bagaimana suasana alamnya? Keadaannya bagaimana? Gelap atau terang? Gelap ya. Tapi bagaimana cuacanya? Cuaca di malam hari itu dingin tidak, sejuk tidak, jika dibandingkan dengan siang hari yang menyengat. Lebih nyaman mana? Siang atau malam hari? Lantas, siapa yang menciptakan itu semua? Pasti ada sebuah zat yang mampu menciptakan itu semua. Sebuah zat yang maha kuasa. Siapakah ia?
Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta seluruh alam. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-2, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menjadi tempat bergantung segala ciptaannya, dan mereka juga menghadapkan diri untuk mengesahkannya. Di bab ini kita juga akan belajar tentang membaca surah Al-Ikhlas dengan fasih dan benar beserta artinya. Karena surat ini amat sangat erat kaitannya dengan pembahasan kita kali ini di bab baru, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta. Kita baca sama-sama ya, dengan baik dan benar. Kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Anak-anak sekalian, berjuta-juta tahun yang lalu, semua makhluk yang ada di semua isi planet ini sebenarnya tidak ada, ya, atau belum ada. Langit, bumi, gunung-gunung, hewan, tumbuhan, sungai, laut, bulan, bintang, dan sebagainya itu belum ada. Demikian pula malaikat, jin, iblis, dan manusia itu semua belum ada. Hanya ada satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah dengan kekuasaan dan kehendaknya menciptakan alam semesta dengan 6 periode atau 6 masa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Quran surat Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Melalui kekuasaan Allah yang Maha Pencipta, terjadilah alam semesta ini yang terdiri atas langit, bumi, dan seisinya. Allah menciptakan juga makhluk yang kasat mata dan juga tak kasat mata, seperti malaikat, jin, iblis, dan sejenisnya. Allah pula yang mengatur pergantian siang dan malam, dan juga peredaran bumi, peredaran bulan, peredaran matahari. Itu semua Allah yang mengatur. Kita dapat menyaksikan keteraturan dan keserasian alam ciptaan Allah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita berpikir tentang keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta segala sesuatu atau apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tiang, bagaimana bumi dibentangkan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana sungai dan laut tiada kering-keringnya, dan bagaimana panorama keindahan alam dijadikan
serta bagaimana pula keanekaragaman flora dan fauna tanpa ada yang sama. Kita lihat di muka bumi ini, tumbuhan apakah hanya sejenis? Tidak. Begitu pula dengan hewan. Apakah di dunia ini hanya kucing saja? Tidak. Tapi dengan kemahakuasaan Allah, binatang-binatang itu bermacam-macam, tumbuhan-tumbuhan itu bermacam-macam rupanya. Begitu pula kita sebagai manusia, bermacam-macam juga. Bayangkan kalau manusia di muka bumi ini cuma satu rupanya, tapi banyak orangnya. Kira-kira mengerikan tidak? Sekarang kita perhatikan keadaan alam di sekitar kita. Tentu banyak sekali kan tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, tidur kembali. Ya, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Kita perlu memperhatikan dan merenungkan ciptaannya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertafakur. Coba lihat, kita rasakan pada pagi hari bagaimana suasananya, bagaimana udaranya. Yang kita rasakan tentu pada pagi hari itu udara pagi segar, betul. Hembusan udara pagi yang sejuk, kita bisa menghirup udara yang segar. Matahari yang bersembunyi di balik gunung mulai menampakkan sinarnya. Kemudian ia menampakkan sinarnya perlahan hingga seluruh wujudnya menjadikan alam ini tampak terang. Dengan adanya sinar matahari, pertanda terjadi pergantian siang dan malam. Coba bayangkan, seandainya tidak ada matahari. Bagaimana manusia bertebaran di muka bumi untuk hidup? Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kehidupan di tengah kehilangan nikmatnya cahaya matahari? Seandainya tidak ada cahaya matahari, pandangan mata kita tidak akan bisa mengambil manfaatnya dan warna-warna tidak akan tampak pada kita semua. Gelap ya? Lalu coba kita renungkan, mengapa matahari tenggelam dan hilang dari pandangan kita? Nah, kalau matahari tidak pernah tenggelam, pasti makhluk tidak tenang dan tidak dapat istirahat. Ya, coba matahari terus-terusan ada di malam hari. Kira-kira ketika kita akan istirahat tidur, nyaman tidak mata kita? Tidak kan? Makhluk hidup tidak dapat mengendurkan urat-uratnya, memulihkan tenaganya setelah lelah seharian. Hampir seluruh hewan, jika tidak ada malam, mereka tidak bisa hidup tenang dan istirahat dengan nyaman. Kemudian, coba kita perhatikan bumi yang dipanggang matahari sepanjang hari. Jika tidak ada peredaran matahari, pasti apa yang dijumpai di atas bumi itu terbakar. Kita terkena sinar matahari beberapa jam saja, itu sudah merasa tidak enak kan? Kulit kita jadi hitam, jadi terbakar. Kulit kita bisa saja rusak kalau setiap waktu, setiap hari kita berada di bawah sinar matahari. Baik itu hewan maupun pepohonan, ya, tidak hanya manusia saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi mengelilingi matahari dalam waktu tertentu, sehingga matahari terlihat tenggelam dalam waktu tertentu pula. Allah mempergantikan siang hari yang terang dan malam hari yang gelap. Fungsinya mirip dengan lampu bagi sebuah rumah yang dipakai untuk menerangi penghuninya dan memberi ketenangan bagi mereka. Ketahuilah bahwa Allah telah menjadikan malam untuk mendinginkan udara dan membuat suasana tenang bagi makhluk hidup. Dia tidak menjadikan malam dalam keadaan gelap gulita dan tanpa cahaya sama sekali. Jika demikian, pekerjaan apapun tidak mungkin bisa dilakukan. Karena ada pekerjaan yang dilakukan kita di malam hari, seperti ibadah sholat maghrib, isya, dan pekerjaan lainnya. Dalam kondisi demikianlah kehadiran cahaya bulan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan munculnya bulan hanya malam
dan mengurangi cahayanya dari cahayanya panas matahari. Pada peredaran bulan mengelilingi bumi, terdapat pengetahuan tentang perhitungan hari, bulan, dan tahun. Dalam bintang juga diciptakan sedikit cahaya. Apa gunanya? Cahaya ini sangat membantu bagi kita. Jika cahaya bulan tidak ada, Allah juga menciptakan apalagi bintang-bintang ya sebagai hiasan langit. Sehingga hiasan itu menyenangkan bagi semua makhluk yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan kegelapan bergiliran dan berlangsung selama beberapa waktu sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, di sela-sela kegelapan itu, Allah menjadikan bintang-bintang sehingga membantu kebutuhan kita semua. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, mungkin itu saja dari Ibu. Tugas sekarang adalah teman-teman silahkan isi latihan yang bagian A di halaman 28 sampai 29 ya. Bagian A-nya saja itu yang pilihan ganda dari 1 sampai dengan 10. Udah itu aja. Kemudian tugas yang satunya lagi adalah melakukan pengamatan benda-benda yang ada di angkasa. Ya, kemudian sebutkan keunikan benda-benda angkasa tersebut. Ya, untuk apa sebetulnya itu? Yaitu untuk memperoleh bukti kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Nah, begitu teman-teman. Untuk tugas yang pertama itu dikumpulkannya hari ini. Untuk tugas yang kedua dikumpulkannya boleh hari Selasanya. Ya, jadi akhi ukhti semua amati dulu nanti benda-benda angkasa pada malam hari dan sebutkan keunikannya ya, benda-benda angkasa tersebut. Oke, sekian saja dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.